Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa kembali melanjutkan kajian bahasa Arab dengan menggunakan metode Al-Dzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-30%. Targetnya ada 100 pertemuan, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan dan istiqomah untuk menyelesaikan pembahasan hingga selesai materi yang akan kita pelajari, yaitu kajian I'rabul Quran 100 kaidah. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita awali kajian kita dengan murojaah materi Al-Dzikri level yang pertama pada bagian bacaan sholat dan artinya pada halaman 4. Mari kita baca bersama-sama. Wahid, ifnan, thalatha. Allahu Akbar. Allahu Maha Besar. Subhanallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, maha berkah namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang
Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi firli, Rabbi firli. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Seluruh penghormatan milik Allah, memberikan rahmat dan segala yang baik-baik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepadamu wahai Nabi, diberikan rahmat Allah dan barakatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba yang bersih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah yang berasanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha mulia. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian serta dari kegelapan fitnah masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian dan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian dan rahmat Allah. Berikutnya kita lanjutkan dengan murajaah materi pertemuan yang lalu,
i'rab ayat yang terakhir dari surat An-Nasr, ayat yang ketiga pada halaman 89. Kita baca ayat dan artinya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Kemudian kita baca i'rabnya. Fasabbih al-fa'i waqi'atun fi jawabi syarti idza sabbih fi'lu amrin mabniyun 'ala sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta bihamdi al-ba'u harfu jarrin mabniyun 'ala kasri hamdi ismun majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarri al-kasratu wa huwa rabbika rabbi mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarri al-kasratu wa huwa al-kafu dhamirun mustatirun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli jarri mudhafun ilaihi. Wastaghfirhu al-wawu harfun mabniyun 'ala al-fathi istaghfirhu fi'lu amrin mabniyun 'ala as-sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta al-ha'u dhamirun mustatirun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Inna harfu tawkidin wa nasbin mabniyun 'ala al-fathi wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli nasbin ismu inna. Kana fi'lun madin naqisun mabniyun 'ala al-fathi wasmuha dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa tawwaban khabaru kana mansubun wa 'alamatu nasbi al-fathatu wa jumlatu kana wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabaru inna. Dari ayat tersebut kita mengambil faedah dari kata kana yang terdapat pada ayat ini, yaitu dengan kita belajar tasrif dari fi'il tersebut. Kana dikenal sebagai fi'il naqis. Fi'il naqis, dia membutuhkan isim kana dan khobar kana yang kemarin sudah kita singgung. Akan tapi penjelasan secara rinci insya Allah akan ada pada kesempatan yang akan datang. Kemudian kita baca bersama-sama tasrif dari kana, mulai dari fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, dan yang terakhir tasrif istilahi. Wahid, ithnan, thalatha. Kana kamu, kanat kunna, kunta kuntuma kuntum, kunti kuntuma kuntunna, kuntu kunna. Berikutnya fi'il mudhari' yakunu yakununa, yakununa, takunu takunu.
Yang terakhir tasrif istilahi kana yakunu kaunan kainun maf'ulun kun la takun makanun. Selanjutnya kita mulai pelajaran baru. Ayat yang pertama dari surat Al-Kafirun. Saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Katakanlah hai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Katakanlah hai orang-orang kafir. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode nurul bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya. Lam sakinah kul. Qul lam sakinah kul. Ya alif. Ya alif. Mad munfasil jaiz. Mad munfasil jaiz. Ifnan aw arba'. Isnan aw arba' Aw khamsu harakat. aw khamsu harakat. A. Ya a. Ya Ya syaddah dhammah. ya sadda dhamma. Ayyu. Ayyuha. 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 Alif mad tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Ayyuha. Qul ya ayyuha. Qul ya ayyuha. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Lam maaf salangi. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha a. Lam qamariyah. Lam qamariyah. Mudharah. Mudharah. Ka alka. Alif mad tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Alka. Fi al-kafi. Fi al-kafi. Ru al-kafiru. Ru al-kafiru. Waw mad 'arid lis-sukun. Wa mad akhir lisukun. Ithnan aw arba'. Isnan aw arba' Aw sittu harakat. aw sittu harakat. Nun sakinah. Nun sakinah Indal waqfi. indal waqfi. Al-kafirun. Al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Berikutnya kita sampaikan tafsir ringkas dari ayat ini. Surat Al-Kafirun ayat yang pertama dinamakan dengan surat Al-Kafirun karena adanya kata Al-Kafirun pada ayat yang pertama. Kemudian isi dari surat Al-Kafirun ada 4 poin. Yang pertama yaitu perbedaan antara peribadatan kepada Allah dengan peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua, bahwa kedua peribadatan tersebut antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah selamanya tidak akan bersatu. Selamanya
tidak akan bersatu. Tidak ada persatuan di atas perbedaan antara ibadah kepada Allah dengan beribadah kepada selainnya. Tidak ada persatuan di atas tauhid dan syirik. Masing-masing memiliki jalan sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa agama Islam adalah agama yang bersih dari sedikit pun kesyirikan. Agama Islam merupakan agama yang bersih dari kesyirikan. Dan yang terakhir, memutus harapan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk mengadakan persetujuan dengan kaum muslimin dalam hal kekufuran ataupun kesyirikan. Selamanya tidak akan terjadi kesepakatan antara orang Islam dan orang kafir dalam hal peribadatan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini merupakan surat yang tegas yang menjelaskan perbedaan antara orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun kufur, kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum muslimin mereka berdiri tegak di atas tauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, yang artinya katakanlah hai orang-orang kafir. Maknanya katakanlah wahai nabi, wahai rasul, kepada orang-orang yang kafir terhadap Allah, yaitu dengan ucapan ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Dibuka dengan panggilan yang tegas, yang dari awal saja sudah menunjukkan perbedaan yang jelas antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ini ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita lanjutkan dengan membaca i'rab dari ayat ini. Qul, silakan. Qul fi'lu amrin mabniyun 'ala as-sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta ya harfu nida'in mabniyun 'ala as-sukuni ayyu munada nakirah maqsudah mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin taqdiruhu unadi al-ha'u adatu tanbihin mabniyatun 'ala as-sukuni al-kafiruna na'tun li ayyi marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Maaf, biasanya saya baca satu kalimat kemudian kita artikan atau kita terjemahkan. Tadi berhubung sudah terlanjur atau kebaca membaca kalimat yang kedua, jadi saya lanjut sampai selesai. Berikutnya kami terjemahkan atau kami baca terjemahan terlebih dahulu sambil dijelaskan. Qul yang pertama merupakan fi'il amr mabni dengan sukun, sedangkan fa'ilnya yaitu dhamir mustatir taqdiruhu anta. Qul anta, katakanlah. Ya merupakan huruf nida atau huruf yang digunakan untuk mengawali panggilan.
Kalau di tempat kita Ahmad atau yang lainnya, nama orang ataupun nama kedudukan ataupun status seorang. Kalau dalam bahasa Arab tidak tetapi ya. Ini diantara perbedaan pengungkapan bahasa orang Indonesia dengan orang Arab. Kemudian ya huruf nida mabni dengan sukun. Ayyuha terdiri dari dua kata, ayyu dan ha. Ayyu sendiri merupakan munada. Munada artinya yang dipanggil. Ya sebagai huruf panggilan, sedangkan ayyu yang dipanggil. Pada kata ini bentuknya nakirah. Nakirah itu tidak diketahui atau bentuknya masih umum. Nakirah artinya masih umum bentuknya. Ini nanti yang akan kita pelajari pada kaidah ke-30, isim nakirah. Contohnya ayyu itu termasuk isim nakirah. Di antara tandanya tidak diawali dengan alif lam. Secara umum untuk memudahkan kita melihat mana isim nakirah dan mana ma'rifah, yaitu dengan melihat diawali dengan alif lam atau tidak. Kalau diawali dengan alif lam berarti itu termasuk isim ma'rifah. Kalau tidak ada alif lamnya berarti isim nakirah. Itu nanti yang akan kita bahas. Maksudah maksudnya sudah diketahui maksudnya atau tujuannya. Sudah jadi bahasa kita maksud artinya tujuan. Maksud artinya tujuan. Hanya saja dalam bahasa Indonesia mungkin ada perbedaan penggunaan. Mabniun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah, menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bih dari fiil yang dihapus. Apabila ditampakkan maka ada fiil unadi. Unadi artinya saya memanggil. Sedangkan huruf ha merupakan adatu tanbih, kata sebagai peringatan. Mabniyatun 'ala sukun, mabni dengan sukun. Yang terakhir al-kafirun merupakan na'at atau sifat dari kata ayyu. Marfu' hukumnya. Kemudian tandanya waw, bukan dhammah. Kalau biasanya marfu' tandanya dhammah, yang ini tidak. Tandanya waw karena termasuk jamak mudzakkar salim yang sudah pernah kita pelajari. Berikutnya kita bahas kaidah ke-30 diambil dari kata ayyu dalam ayat ini yang merupakan isim nakirah. Contoh isim nakirah. Ada sepeda Pak? Judulnya isim nakirah dan isim ma'rifah. Ismun nakirah wasmul ma'rifah. Isim nakirah dan isim adalah isim yang belum jelas bendanya atau masih umum. Contohnya kalau kita menemui dalam bahasa Arab ada kata masjidun, kitabun, sayyaratun. Kalau kita perhatikan di situ tidak ada alif lam di depan. Ini ciri-ciri dari isim nakirah. Ciri yang lainnya diakhiri dengan tanwin. Masjidun, kitabun, sayyaratun, semuanya diakhiri dengan tanwin. Ini menunjukkan isim tersebut bentuknya nakirah, masih umum. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan kata keterangan sebuah. Masjidun, sebuah masjid, masih umum. Masjid Al-Amin atau Masjid Al-Ikhlas atau masjid yang mana? Belum jelas. Kitabun artinya sebuah kitab. Kitab yang mana? Yang warnanya sampulnya merah atau yang hijau atau yang biru? Masih umum. Kemudian sayyaratun, sebuah mobil. Mobil yang mana? Yang besar atau yang kecil? Belum jelas. Dalam bahasa Arab ini disebut nakirah. Disebut dengan nakirah. Berikutnya isim ma'rifah, lawan dari nakirah, ma'rifah. Hari ini kita berkenalan atau menambah
kosakata baru ada nakirah dan ada ma'rifah. Kalau nakirah itu belum diketahui, masih umum, sedangkan ma'rifah lawannya berarti sudah jelas atau sudah khusus. Yang ini bukan yang itu, yang itu bukan yang lain, artinya sudah pasti bendanya. Ciri-cirinya diantaranya diawali dengan alif lam. Kalau sudah ada alif lam berarti tidak boleh ditanwin. Contohnya al-masjidu, al-kitabu, as-sayyaratu. Biasa diartikan dengan tambahan itu, bisa juga dengan tambahan tersebut atau tertentu. Al-masjidu berarti masjid itu, masjid yang sudah jelas, masjid tertentu, masjid yang sudah disebut. Kemudian al-kitabu, kitab itu, as-sayyaratu, mobil itu, mobil yang sudah jelas. Sehingga kalau kita ingin mengatakan sesuatu yang sudah jelas dalam bahasa Arab, lawan bicara kita juga sudah tahu, kita menggunakan alif lam. Namun ketika bendanya masih belum jelas, kita juga belum tahu, maka kita menggunakan kata yang merupakan yang termasuk isim nakirah tanpa alif lam. Ini tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Bisa kita perhatikan perbedaannya, ya, kemudian nanti dalam penggunaannya juga berbeda. Secara arti dalam bahasa Indonesia biasa juga dibedakan. Kalau yang masih umum nakirah itu biasanya menggunakan kata sebuah rumah, sebuah hotel dan lain-lain. Kalau yang ma'rifah itu biasanya menggunakan kata tertentu atau tersebut atau itu. Berikutnya kita akan tambah dengan penerapan kaidah ini dalam ayat Al-Quran, dan kita akan menambahkan satu kaidah penting ya, untuk memahami ayat Al-Quran, khususnya yang menjadi contoh kita kali ini, yaitu surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Contoh penerapan dari kaidah ke-30 isim nakirah dan isim ma'rifah.
Di antaranya untuk memahami ayat yang kelima dan keenam dari surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kalau kita perhatikan kata al-usri di situ dalam bentuk ma'rifah, ditandai dengan ciri-ciri diawali oleh alif lam. Kemudian kata yusron pada ayat ini bentuknya nakirah, masih umum. Ciri-cirinya yaitu tidak diawali oleh alif lam. Ini yang pertama harus kita pahami. Keterangan ini tidak mungkin dipahami oleh orang awam karena hanya bisa dipahami dengan kaidah bahasa Arab. Dulu saya juga sempat bingung apa maksudnya dalam ayat ini disebutkan dua kemudahan dan satu kesulitan. Padahal kalau kita lihat terjemahnya kesulitannya juga disebutkan dua kali. Ternyata rahasianya adalah karena di situ ada perbedaan bentuk. Kesulitan pada ayat ini menggunakan bentuk ma'rifah, sedangkan kemudahan dalam ayat ini menggunakan bentuk nakirah. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab disebutkan oleh para ulama dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa secara kaidah apabila dua kata yang sama-sama ma'rifah disebutkan berulang, maka kata yang pertama itu sama dengan kata yang kedua, atau kata yang kedua sama dengan kata yang pertama. Itu kalau ma'rifah. Itu faedah dari bentuk ma'rifah yang ada pada ayat ini, menunjukkan bahwa al-usru atau al-usri dalam ayat ini merupakan satu, jumlahnya hanya satu. Sedangkan kata yusron dalam bentuk nakirah menunjukkan masih umum. Artinya yusron yang kedua itu bukan yusron yang pertama. Yusron yang kedua bukan yusron yang pertama, sehingga menunjukkan yusron atau kemudahan dalam ayat ini ada dua. Sehingga Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Beliau mengatakan lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan, diulang dua kali. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira. Dan dalam hadis yang lain banyak, meskipun hadisnya dhaif, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan mengatakan dengan ayat ini, dan beliau mengatakan falan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Tidak selamanya seseorang itu akan sulit, akan ada kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemudahannya ada dua, kesulitannya itu hanya satu. Maka hendaknya kita bersabar dan terus selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ini faedah tentang penyebutan ma'rifah dan nakirah. Seperti ini kalau diterangkan kepada orang awam tidak nyambung. Mereka akan berpikir dulu nakirah itu apa, ma'rifah itu apa. Maka dari itu kita pas pembahasan ini kita sampaikan. Inilah diantara faedah dari kita belajar isim ma'rifah dan isim nakirah. Tidak terbantahkan. Dalam kaidah bahasa demikian. Beda maknanya antara isim ma'rifah dengan isim nakirah. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian
untuk pembahasan kaidah yang ke-30 dari i'rab ayat yang pertama surat Al-Kafirun. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Itu yang ayat kelima itu kan yusron itu karena ada innanya itu, fa inna itu ada innanya. Jadi ini kalau kita balik fa inna yusron ma'al usri. Kalau kita balik fa inna yusron ma'al yusri. Dalam kalimat bahasa juga begitu. Biasanya kadang susunan itu dibolak-balik. Misalnya orang-orang mengatakan innali salasata ikhwanin. Kenapa salasata? Karena ada inna di depan. Kalau kita balik menjadi inna salasata ikhwanin, li-nya di belakang. Itu baru jelas. Jadi ini kenapa yusron ataupun masuk hubungannya dengan inna. Ini kedudukannya sebagai isim inna. Nasab ya, hukumnya mansub. Ya. Yusron sebagai isim inna, hukumnya mansub, makanya harokatnya fathah, yusron. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, demikian untuk pelajaran pada pertemuan yang ke-30 ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pekan depan ayat yang kedua, i'rab ayat yang kedua dari surat Al-Kafirun dan kaidah yang ke-31 tentang al-af'al al-khamsah atau af'al khamsah. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.